Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bos Bedil. Salam sehat selalu seluruh bediler Indonesia. Ya, mungkin hari ini sekitar ini jam 10 jam 11-an ya. Kita coba untuk tes unit yang sudah pesanan dari konsumen. Ada juga yang boleh dibilang yang inden, ada juga yang ibaratnya mau setting dan lain-lain. Kita menyediakan ya. Untuk di Bos Bedil ini, untuk unit-unit ready saat ini ada satu Emperor yang rencananya akan dikirim ke Malaysia ya. Ini sudah pesanan untuk kirim Malaysia. Terus unit Naga Runting. Naga Runting ini sangat istimewa sekali di sini ya. Nanti saya ulas tentang Naga Runting ini yang sudah di-upgrade sama tim kami. Nah, yang ketiga ada custom juga. Ini buat long range semua ya, unit long range semuanya. Yang keempat kita ada RTX, kopi RTX yang baru rilis bulan yang kemarin. Nah, kita coba ambil satu unit dulu, kita rilis dulu nanti tes akurasinya seperti apa. Dan satu lagi ada MK2. MK2 ya. Ini lokal, produksi lokal tapi saya ambil yang rapi, yang tidak banyak masalah. Karena sebelum-sebelumnya untuk unit lokal ini ya, khususnya efek impact, itu cenderung banyak terjadi masalah. Tapi saya ngambil unit yang tidak banyak masalah seperti itu. Nah ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sama tim kami ya, tim Bos Bedil yang bagian setting. Ya kebetulan tadi ada waktu karena sangat sulit sekali ini orangnya diajak ngobrol, maksudnya dalam istilahnya itu waktunya itu sangat terbatas karena kesibukannya cukup tinggi ya, karena untuk tes akurasi, setting, terus upgrade unit itu sangat butuh waktu. Jadi bagi teman-teman yang bediler yang ingin unit yang sudah pasti ya kan, akurasinya tidak ada masalah, power nggak ada masalah, untuk siap hunting bisa langsung ke inden ke kami, bisa nggak ada masalah. Oke, saya undang ini tim dari Bos Bedil ya, yang selama ini mungkin banyak orang yang tidak tahu siapa sih tim settingnya itu siapa gitu. Oke, ini saya perkenalkan, namanya Bapak Iman. Boleh dibilang ini tersembunyi ya. Ini ada waktu Pak Iman, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Oke, siap. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai, udah nggak usah yang gimana-gimana, kita santai aja, kita ngobrol tentang spek-spek yang saat ini, terus untuk akurasi yang boleh dibilang ya cukup jauh ya, akurasi sekarang yang diminta konsumen tuh aneh-aneh gitu loh Pak Iman. Gitu, Mas. Nah, gimana saat ini Pak Iman, kalau misalkan menangani satu unit senapan itu butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau misalkan upgrade ya, dalam arti kayak unit Naga Runting seperti ini yang dapat power yang cukup besar, terus speknya sudah oke, akurasi di jarak 100-200 meter tuh gimana ceritanya gitu Pak Iman? Itu kalau setting ya tergantung permintaan konsumen sebenarnya Mas gitu. Kalau konsumen mintanya 100 meter, kita buatkan yang 100 meter grouping rapat. Tapi kalau untuk setting yang nggak bisa sekaligus jadi gitu, bertahap ya. Gitu. Pasti ada kendala gitu. Satu unit pasti ada kendala. Terus tiap unit pun beda-beda gitu. Karakternya beda-beda. Tiap laras karakternya beda-beda gitu. Jadi kita bagaimana caranya diusahakan semaksimal mungkin lah buat akurasi gitu. Gitu. Tapi untuk selama ini Pak Iman, untuk menangani unit yang akurasinya boleh dibilang tinggi ya. Sekarang ini kan lagi ngetrennya itu 150 meter, 250 meter. Itu apakah
real betul namanya VCP itu boleh dibilang benar-benar jangkauannya itu jauh sampai 200 meter. Apakah itu betul sekali, Boy? Ya kalau untuk itu sebenarnya betul, real sekali bisa gitu. Tergantung unit yang memadai gitu, laras yang memadai sama ya penembaknya. Oh gitu. Gitu. Skill penembaknya yang berarti begini, kalau kita lihat itu seperti ini ya. Kalau punya unit bagus, ya kan, sudah speknya sudah oke, tetapi kalau penembaknya kurang oke ya sama-sama ya, aja gitu, Pak. Sama aja gitu. Oh gitu. Tapi untuk saat ini ya, untuk long range itu apakah dibutuhkan teleskop yang cukup mumpuni? Nah, untuk itu kalau buat long range harus tele yang minimal ya pembesarannya lebih besar, jangan 3940 gitu. Pembesarannya ya minimal 416 lah. Oh, 416. Untuk 100 meter masih kelihatan, itu juga masih kurang sih sebenarnya gitu. Kalau bisa yang lebih dari itu Mas gitu. Oh, seperti itu teleskop, ya. Oh iya. Kalau bisa 1040 1040 FFP ya? Iya, FFP. Oh, kalau buat long range. Nah, ini teman-teman nih, teman-teman juga harus tahu. Jadi itu yang dinamakan long range itu tidak sekedar kita pakai teleskop yang biasa-biasa aja. Jadi menurut Bapak Iman ini harus teleskop yang mumpuni dikarenakan di sana jangkauannya lebih jauh dan butuh kejernihan di saat kita menembak. Dia, seperti itu ya Pak Iman ya. Iya. Jadi teman-teman, bagi bediler Indonesia, jadi kalau ingin long range itu ya emang biayanya boleh dibilang mahal. Seperti teleskop yang kita hadapan ini aja sekitar 27 sampai 3 juta ada. Nah, kalau yang ini ya kita sederhana, kita ngambil 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat kalau misalkan harus seperti apa sih teleskopnya. Seperti mungkin yang buat long range harus menggunakan teleskop merek apa. Jadi teman-teman itu harus tahu di sana speknya. Gitu. Nah, ini Pak Iman, selama ini dalam beberapa tahun ini perkembangan untuk unit senapan gimana menurut Pak Iman? Sebenarnya kalau perkembangan senapan sangat bagus gitu. Sangat bagusnya bagaimana dari segi akurasi sangat meningkat gitu Mas. Cuman kalau yang untuk para setting gitu. Para setting ya. Iya, tukang ya mekaniknya lah istilahnya gitu. QC-nya. Ya, QC-nya ya. Dia sangat-sangat ya pikirannya sangat-sangat mendalam gitu Mas. Berarti kan gitu. Unit itu tidak sekedar unit nih teman-teman, bagi teman-teman nih yang bagi pemula atau mungkin ya saya lihatnya yang pemula. Jadi untuk mendapatkan akurasi yang cukup tinggi itu tidak mudah pada dasarnya. Itu dia. Ya, tidak mudah. Kita seandainya nih kita nyeting 1 unit itu butuh waktu, biaya, ya kan? Dalam arti biaya itu kayak mimis, kita butuh berkaleng-kaleng. Itu emang betul adanya, bukan kita menghayal atau ibaratnya kita ini sama sekali tidak. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tukang setting itu boleh dibilang, makanya ini waktunya sangat terbatas sebenarnya ini. Saya undang ke sini, mohon maaf sekali nih mengganggu aktivitas Pak Iman ya. Tapi ya saya minta waktunya agar teman-teman bediler juga bisa dapat pengalaman atau dapat masukan bahwa untuk nyeting senapan 1 unit itu butuh waktu. Jadi kalau misalkan teman-teman bediler ingin 1 unit yang mumpuni, harus sabar kudunya. Gitu ya Pak Iman ya. Iya Mas. Jadi karena butuh waktu dalam 1 unit senapan itu bisa sampai seminggu, kadang 2 minggu, ada yang 1 bulan karena untuk menghasilkan hasil yang maksimal, akurasi yang kita butuhkan atau yang pembeli butuhkan itu harus benar-benar kita fix. Nah, itu dia Mas. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman misalkan ingin unit yang benar-benar spesial, mau unit apa aja, betul Pak Iman ya? Betul Mas. Pak Iman sanggup untuk
unit apa aja ya? Ya tentunya? bisa saya bantu gitu. Oke. Yang penting, jadi ya. teman-teman yang ingin unit yang kualitasnya oke, terus habis itu speknya oke, akurasinya oke, bisa teman-teman hubungin saya, nanti ada di WA saya, nanti saya kasih gambaran seperti apa unit yang dibutuhkan, seperti itu ya. Ya, ini Pak Iman, ini tadi rencananya ini kita mau ngetes berapa unit nih? Ini ada ya semuanya rencananya dites, tapi semuanya udah bagus sih. Ini oh, sudah bagus ya? Sudah bagus. Berarti udah cukup bagus. Grouping rapat di 100 meter sih. Wih, tah, gitu. Teman-teman mantap tah. Jadi nggak perlu ragu-ragu lah. Iya. Gitu. Jadi sama tim kami, emang kita itu lahir dari tim itu, kita lahir tahun 2018, 2019 kita sebenarnya sudah ada. Cuma kita mempublikasikan itu ya baru-baru ini aja. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi kita ini rencana kita ada berapa unit Pak Iman? Bisa dijelaskan speknya nih. Kita coba kita singkat-singkat aja Pak Iman ya untuk speknya. Jadi nanti apa itu teman-teman setidaknya kalau ingin tanya jawab nanti bisa via WA atau telepon langsung. Ya. Nanti bisa saya bantu gitu. Siap, dah tuh Pak Iman memberikan waktunya. Ini sangat susah sekali loh. Tim setting ini sangat susah sekali waktunya karena baru saya jadwal sekitar antara 1 bulan yang lalu baru saya diberikan waktu untuk dari Pak Iman itu diberikan waktu baru hari ini. Itu pun juga waktunya terbatas katanya. Dia bilang tadi katanya jangan lama-lama Mas karena apa? Waktu saya sangat dibutuhkan untuk setting karena masih ada beberapa, ada 3 sampai 5 unit itu yang menunggu antrian dari Bapak Iman. Iya begitulah Mas. Panjang kalau dijelasin. Panjang kalau dijelasin ya. Oke, singkat-singkat aja. Ini Pak Iman, contohnya seperti ini. Oh yang itu. Nah ini gimana ini speknya? Itu speknya full custom dia pakainya, Permizumi, full Mizumi, depan belakang stainless dalamannya ya. Oke. EPS dia jatuhnya di 1050-an Mas itu. Oh 1050-an. Arasnya semua twist pakainya, dia alur 6. Wih mantap. Gitu. Akurasi yang didapat berapa ini Pak? Ya kita ngambil aja 100 meter grouping rapat lah gitulah. Hebat. Pada umumnya gitu. Pada umumnya 100 meter aja ya. Grouping rapat. Gitu, Mas. Itu kan tergantung yang nembak. Tergantung. Nih teman-teman nih. Ini kan kemarin sempat saya posting ya unit ini tuh. Ini boleh dibilang Pak Iman aja ngasih garansinya sekitar 100 meter. Ya. Berarti kalau teman-teman menggunakan ini jarak sekitar 150 meter yaitu keberuntungan. Nah, iya gitu. Ya, karena kan bener, Mas. Unit yang sudah mumpuni harus diimbangin dengan skill penembaknya yang mumpuni juga. Seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan yang maksimal harus betul-betul juga. Gitu. Oke, ini penyesuaian gitu Mas. Oh gitu, siap. Penyesuaian yang make. Penyesuaian yang make. Sebenarnya teman-teman kalau deket dari lokasi kami, kalian nggak perlu COD dan lain-lain, nggak perlu. Kalian tuh cukup datang aja ke toko atau ke tempat saya khususnya. Nanti pengen unit apa, seperti apa speknya, ingin FPS-nya berapa, jangkauan mimisnya berapa. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi, ya. Bisa ya Pak Iman ya. Oke. Nah untuk selanjutnya ini udah ya teman-teman, nanti kalau ingin unit ini itu ready barangnya, bisa langsung tes, bisa langsung kirim juga. Jadi kalian nggak perlu repot-repot masalah akurasi. Untuk bagi bediler Indonesia, khususnya dari saya nih Bos Bedil, ya. Ini dikirim ada garansi 2 bulan. Kalian nggak perlu takut. Jadi kalian misalkan ada masalah, yang penting tidak jatuh, patah. Nah, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau masalah kebocoran dan lain-lain, itu kita kasih garansi. Kalau masalah akurasi, sudah pasti. Ya. Itu yang utama sebenarnya. Itu yang utama dari semua senapan, dari yang harga murah ataupun mahal, tanpa ada di riset, tanpa ada ini,
tidak akan mendapatkan akurasi yang cukup jauh. Nah, iya. Mungkin 100 meter, 200 meter, ada yang kemarin saya dengar sampai 200, 300 meter. Nah, ini jangan main-main ini, yang ini gitu. Untuk yang kedua, Pak Iman. Nah, ya, ini Mas. Untuk Efek impact. Nah, MK2 ini. MK2 ini Pak Iman. Untuk spek Indonesia yang menurut Pak Iman bagian setting kemarin udah disetting. Udah itu. Nah, ini pesanan Bapak kemarin siapa ya, lupa saya. Karena banyak kiriman. Ya, ini sudah pesanan milik orang. Tinggal nunggu aja administrasinya, nanti sudah beres langsung dikirim. Nah, ini spek ini kemarin ada kesulitan nggak Pak Iman untuk MK2 ini lokal Pak Iman? Untuk yang itu ya aman-aman saya sebenarnya Mas gitu. Secara umum, cuman dia ada apa namanya, cara-cara tersendiri buat nyetingnya itu kalau yang efek gitu. Tuh teman-teman, gitu. Teman-teman bediler Indonesia. Jadi zaman dulu tahun 2015 2018 itu namanya efek impact itu banyak sekali masalah. Ya. Ribet untuk penanganannya, bener gitu. Pak Iman aja mengakui sebagai tim setting kami itu sekitar antara lebih dari 15 tahun itu, dia menyatakan emang sulit menjenakkan. Tapi tahun-tahun ini kebetulan saya ngambil unit yang lumayan oke, yang lumayan bagus. Kata Pak Iman, ya katanya bagus, oke, dan tidak banyak masalah. Betul Pak Iman ya? Betul Mas. Oh gitu. Jadi kan teman-teman sekarang ini jangan ragu beli unit untuk efek impact, karena kita ada tim setting sendiri. Tim setting kita sendiri untuk efek impact itu menaklukkannya seperti apa. Pak Iman udah bilang oke, nggak masalah Pak, kita tanganin untuk lokal. Mau impor pun juga Pak Iman pun sanggup gitu. Insya Allah lah. Insya Allah sanggup Pak Iman ya? Iya, oke. Pak Iman jangan tegang Pak Iman. Tidak Mas, tenang. Minum dulu. Santai Pak Iman. Nah ini unit yang ketiga. Ini baru aja kemarin saya ngambil. Ini kopi RTX ya. Kopi RTX dia Pak. Ini untuk speknya gimana ini Pak? Cukup lumayan bagus nggak untuk saat ini? Untuk ruang ledak dia sangat besar Mas. Gitu, mumpuni buat dia yang suka ugal-ugalan gitu. Oh berarti ini buat ugal-ugalan aja cukup katanya? Iya, buat 1200-an fps dia kuat dia, tanpa power plenum gitu. Tanpa power plenum, buat ugal-ugalan untuk kopi RTX itu katanya cukup mumpuni. Tanpa plenum dia bisa. Tanpa plenum tambahan, tapi kan ini udah ada plenum bawaan ini. Gitu. Ini. Jadi itu udah ada plenum tambahan di bawah. Katanya buat main ugal-ugalan unit ini sangat cocok sekali. FPS kira-kira dapat berapa nih Pak? 1200? 1000 ke atas nggak sangat gampang gitu Mas. Tuh teman-teman. Buat ngejar 1000 ke atas. 1000 ke atas ngejarnya pakai kopi RTX katanya, kata Pak Iman gampang sekali katanya. Iya. Di atas 1000 asal tidak menggunakan regul atau regul ya. Mau di regul nggak pakai regul juga bisa. Tuh teman-teman, pakai regul nggak pakai regul bisa. Jadi bagi pengen yang ugal-ugalan boleh pakai menggunakan ini unit ini. Gitu Mas. Oke bagus sekali ya. Aduh. Ini teman-teman nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin unit berkualitas, nanti bisa langsung WA Bos Bedil pengennya unit apa, seperti apa, nanti dibantu dengan tim saya nih Pak Iman ini, ya. Nah ini yang untuk Emperor Pak Iman. Ini. Speknya gimana ini Pak Iman? Ya ini semi auto Mas. Semi auto ya. Untuk akurasi ya autonya aja dia 50 meter grouping rapet gitu. Tuh autonya. Autonya gitu. Berarti kalau manualnya ya udah pasti satu lubang 50 meter gitu. Siap. Asalkan pakai
pakai jepit ya. Iya. Tapi kalau pakai tangan mah gemeteran. Pakai tangan mah ya pasti grouping gitu. Pakai tangan mah grouping gemeteran. Nah. Saya aja penembak juga. Gitu. Jadi gini teman-teman, intinya unit yang kualitas bagus ya harus didukung dengan penembaknya atau shotternya yang bagus. Jadi memahami teori sedikit lah untuk cara menembak seperti apa. Seperti itu, Mas. Jadi unit yang kita punya kualitasnya bagus harus didukung dengan penembaknya yang bagus. Nah ini Pak Imad nih, ini kan sudah nih Ampera nih dia boleh dibilang yang saat ini lagi cukup digemarin di Indonesia. Jadi teman-teman kalau ingin unit mau Emperor, mau sudah upgrade, mau misalkan ingin unit yang lain boleh-boleh aja. Nanti hubungin saya langsung Bos Bedil. Nanti pengennya seperti apa, barulah kita buatkan. Teman-teman nggak usah ragu, jangan ragulah sama kami ya, karena kita sudah membuka itu dari tahun 2018 sampai saat ini pun alhamdulillah pelanggan-pelanggan kami itu lebih dari ratusan yang sudah ngambil unit ke tempat kami. Untuk speednya ini 950-an dia pakainya. Tuh, grouping rapetnya. Speed yang Emperor punya itu 950 fps-nya ya. Akurasinya 50 meter. Untuk full autonya, semi autonya 50 meter masih grouping rapat ya Pak ya? Rapet. Oke, siap. Nih Pak Iman, saya tanya satu unit yang istimewa kata Pak Iman ini seperti apa nih? Unit Pak Iman ini kan kalau saya lihat, aduh karakternya cukup bagus ini. Kalau ini unit klasik sebenarnya masih. Oh ini unit klasik ya? Ya seada-adanya aja gitu. Tapi kalau seada-adanya Pak Iman, bagi saya itu unit ini sudah cukup mumpuni. Gitu Mas. Nah, Pak Iman sekilas saja nih. Ini menggunakan chamber apa ini Pak Iman? Itu buatan Haji Endi Mas, Nagarunting. Tuh. NHX Nagarunting dia. NHX Nagarunting yang boleh dibilang ini yang dibikin sama Pak Haji Endi, teman-teman itu sudah familiar lah dengan chamber ini. Gitu ya. Untuk popornya Pak Iman, popornya bikin sendiri atau gimana ini Pak Iman? Ya itu mah buatan sendiri Mas. Iseng-iseng aja gitu. Oh iseng-iseng aja gitu. Tapi iseng-iseng jadi unit Pak Iman ini. Ya sekedar buat nembak-nembak aja gitu. Tuh. Ini cukup nyaman ya buat nembak, cukup nyaman. Untuk popornya dia menggunakan custom juga. Custom Mas. Custom juga. Ini yang saya dengar ya, unit ini yang saya dengar dari Pak Iman itu dia pernah nembak di jarak sekitar 250-an ya Pak Iman ya? Iya, kayak gitu Mas. 250-an itu masih boleh dibilang hit, tapi emang agak boros. Iya, boros dia Mas. Boros ya? Iya, main di 2500 outputnya, FPS-nya dapat 1210 dia. Itu supersonic. Supersonic masuknya. Masuknya supersonic dia. Oh gitu ya Pak Iman. Tapi tanpa plenum Mas ya. Oh dia tidak menggunakan plenum? Enggak. Mainnya di OP, saya di OP 2500 OP-nya outputnya. Oh OP, dia main di OP. Teman-teman nih, ini baru tahu saya. Tidak menggunakan plenum ya. Dia main di OP. Cuman larasnya dia panjangnya 68-an dia. Hampir 70. Hampir 70 cm. Hampir gitu. 70 cm untuk mendapatkan akurasi 250 sampai 300 meter perkiraan di sana lah. Berarti jangkauan mimis ini berapa meter, Pak? Ya, 500 meteran. Aduh, mungkin nih, Mas ya. Dengan 13 green makanya. Dengan mimis 13 green, jangkauan mimis 500 meter kurang lebihnya, ya. Akurasi yang didapat sekitar 200-300 meter, Pak. Ya, kalau saya nggak suka ngecek akurasi di 214 meter, dia masih grouping rapet dia. Tuh. Sangat gampang dia nembak kayak kaleng susu mah gampang gitu, Mas. Gampang sekali.
nembak kaleng susu. Ya seburung tekukur atau seburung tekukur kan. 214 gitu. Cuman kan buruannya jarang kalau segitu kalau di daerah kita gitu. Kalau untuk ayam, Pak? Kalau ayam ya paling kisaran 60-70. Kalau di daerah sana daerah Subang gitu. Baru dia jauh-jauh soalnya antar bukit nembaknya kan gitu. Bisa 200-an bisa. Tapi perkiraan misalkan 250 meter untuk ayam bisa mati nggak, Pak? Ya kalau untuk speed segitu insya Allah tumbang. Tuh, teman-teman. Tuh, 200 sekian. Wah, ada burung. Ada burung kabur tuh, Pak Iman. Biarin aja. 200 sekian dengan unit yang ada ini, spek ya, spek dia menggunakan chambernya NHX ya kan. Tidak menggunakan plenum, dia main OP aja di situ. Ya kan? Bisa mendapatkan sekitar 250 meter. Itu pun untuk target ayam. Tumbang, Mas. Tumbang ya. Jangankan speed 1210, Mas. Speed di atas 1000-an dikit aja 1100 apa 950 kalau jarak segitu masih tumbang. Masih tumbang. Itu teman-teman. Gitu. Dengan unit yang ada ini seperti ini. Ya kan? Waduh. Pak, saya pengen tahu namanya supersonic seperti apa sih, Pak? Kalau supersonic itu ya coba ditembakin kosong aja gitu. Oh, sebentar nih, teman-teman nih. Nah, kita coba namanya supersonic. Tembak kosong nih kayak gini. Sebentar, Pak. Coba dicoba ya, Pak. Tuh, kayak gitu. Kalau ada awas ini ada mimisnya ya, Pak. Pelurunya. Awas, Pak. Gitu, Mas. Aduh, itu yang jadi masalah, Mas. Aduh, ini mah. Kalau angin kosong cukup senyap dia, sama aja lah kayak senapan biasa gitu. Cuman kalau masuk peluru beda gitu, cetar gitu. Itu yang dinamakan supersonic, teman-teman. Jadi saya baru menyatakan, baru melihat unit ini yang dinamakan supersonic. Aduh, benar-benar ini kayak. Makanya tadi saya lihat suaranya bisa seperti itu ini. Ini EPS berapa, Pak, ini, Pak? 1210 dia, Pak. 1210 ya, Pak? Jangkauan mimis 500 meter. Untuk apa itu akurasinya antara sekitar 200-300 meter masih bisa coping. Tergantung angin sih sebenarnya, Mas. Tergantung angin. Iya, kata Pak Iman tergantung angin dan skill penembak tentunya ya, Pak ya. Itu nomor 1 sih sebenarnya. Feeling yang kuat gitu. Feeling penembaknya. Feeling penembaknya. Nih teman-teman nih. Feeling penembaknya. Jadi kalau kita nembak itu jangan lihat kanan kiri. Nah, gitu. Ntar takutnya ya tetap kita lihat kanan kiri, takutnya sebelahnya jurang, sebelahnya beda lagi gitu. Gitu. Jadi si penembak harus memahami karakter senapan dulu, Mas, gitu kalau untuk ruang rank mah. Oh gitu. Yang pertama, teman-teman nih, berarti yang pertama si penembak harus memahami unit yang dia punya. Gitu, karakter gimana? Unit itu harus dapat. Terus didukung lagi dengan unit yang mumpuni. Skill penembaknya ada. Jadi wah, bener-bener nih teman-teman ya, teman-teman bediler Indonesia. Jadi kita sebagai penembak tidak asal menembak, kita harus mempunyai beberapa teori-teori kita harus bisa. Ya, skill-skill yang harus kita punya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang pemula nanti bisa belajar sama ke senior. Jadi jangan asal menembak. Kita menembak harus bijak. Apa yang kita harus tembak, apa yang tidak harus kita tembak. Betul, Pak Iman? Betul, Mas. Oh, gitu. Oke. Bagi teman-teman pengen inden unit seperti ini, nanti bisa hubungi saya. Nanti kita buatkan speknya sama seperti ini. Akurasinya yang berbeda. Mungkin teman-teman mempunyai chamber yang sama, tapi kemampuannya beda. Ya karena dari settingan atau reset ulang unitnya, kita setting lagi, ya kan, kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu tidak mudah, teman-teman.
Seperti itu ya Pak Iman ya. Iya Mas. Ini Butuh cuacanya, riset. ini cuacanya panas ini Pak Iman. Aduh. Oke, teman-teman, saya pikir untuk kali ini sebatas ini aja dulu. Ini kita coba tes akurasi. Nggak jauh-jauh sih kata Pak Iman. Cukup 100 meter atau 100 lebih lah. Yang penting segitu cukup. Yeah. Begitu Pak Iman ya. Cukup Mas, cukup. Oke Pak Iman, terima kasih atas waktunya. Oke, siap. Untuk hari ini ya Pak Iman. Yeah, tadi saya mengganggu waktunya pagi-pagi. Saya udah datang minta kopi. Kata Pak Iman, ntar dulu katanya gitu. Saya terima kasih banget Pak Iman. Siap. Untuk kali ini, hari ini saya terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin unit dari kami, itu bisa hubungin ke WA saya. Unit pasti dikirim, kalian jangan khawatir. Seperti itu. Tapi gitu, itu butuh proses teman-teman. Butuh proses dari setting, dari mulai nol sampai terakhir, sampai hasilnya butuh setting. Jadi kalian kalau misalkan order ke kami, nanti saya kasih jadwal. Ya, saya kasih jadwal itu sudah termasuk setting. Jadi teman-teman nanti inden dulu boleh, ya kan? Silahkan aja, nggak masalah. Ya, nanti kalau untuk inden atau pesan bisa ke WA saya langsung. Kalau ke Pak Iman sibuk orangnya. Jadi waktunya nggak apa itu megang HP itu, aduh jarang sekali gini. Saya menghubungin dia aja, dibutuhkan waktu dan jadwalnya yang tepat. Gitu. Oke, terima kasih Pak Iman ya. Siap Mas. Hari ini terima kasih banget. Semoga sukses selalu. Sehat selalu Pak Iman ya. Oke, terima kasih Pak Iman ya waktunya. Oke, yuk. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita coba setting-setting dulu, nanti video dan lain-lain. Untuk berikutnya nanti kita sambung lagi. Yang jelas untuk teman-teman bagi yang order di Bos Bedil, kalian jangan khawatir, kalian jangan takut, kalian jangan ragu, karena kita resmi di sini. Oke, terima kasih. Salam satu laras dari Bos Bedil. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.